Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak bapak sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan pelajarannya tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Pertama, kita sebagai manusia kita harus melestarikan tumbuhan, gunanya karena tumbuhan itu adalah sebagai penghasil oksigen. Kemudian seterusnya kita selalu mempergunakan kertas itu juga berasal dari tumbuhan. Kertas yang kita gunakan itu berasal dari tumbuhan, maka kita perlu melestarikan tumbuhan agar persediaan kertas selalu terjaga. Kemudian selanjutnya pembelajaran kita yaitu tentang langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempel suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni. Sebagai contoh ini, Bapak lihat, ini kolase yang sistemnya dengan sistem ditempel. Apa yang harus kita persiapkan dalam membuat kolase itu? Ini bahan-bahannya biasanya berasal dari ranting yang kering ataupun daun yang kering, ataupun berasal dari sobekan bunga yang telah kering, atau berasal dari biji-bijian. Apa yang kita buat medianya? Medianya ini ada yang bisa dari papan, ada juga yang berasal yang dibuat dari kertas. Biasanya ini kolase ini buatlah pada kertas yang enggak tebal. Kenapa? Agar nanti dia mampu menahan tempelan kertas, kayu atau bahan yang lainnya yang ditempel agar tidak lentur dia. Kemudian caranya seperti ini, pilihlah bahan yang mudah didapat. Kemudian tentukan tema kolase yang akan dibuat. Kemudian potong bahan sesuai dengan kebutuhan. Itu cara membuat kolase. Nah, ini yang pembelajaran selanjutnya itu IPA. IPA kita di sini akan belajar tentang akar, batang, dan daun. Dalam sebuah sistem yang ada pada tumbuhan itu, dia memiliki akar, dia memiliki batang, dan dia memiliki daun. Ini akar. Akar berada di dalam tanah. Terdapat pada tumbuhan padi dan jagung. Ini terdapat juga pada tumbuhan namanya yang berkeping satu. Apa itu serat itu? Ya, akarnya ini seperti serat. Kemudian akar tunggang, ada akarnya yang menancap ke dalam tanah. Ukurannya lebih besar. Biasanya itu terdapat pada tumbuhan berkeping dua. Mangga, jambu. Yang berkeping dua itu dia berbelah bijinya. Itu dia yang katakan dengan berkeping dua. Kemudian fungsi dari akar. Akar gunanya untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, menguatkan berdiri tumbuhan pada tempat tumbuhannya. Dia di mana dia tumbuh. Agar dia bisa berdiri kuat, itu fungsi dari akar. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Ini juga ada bentuk-bentuk akar. Ada ini namanya akar gantung. Ini namanya akar napas. Akar gantung ini biasanya terdapat pada beringin. Kita bisa bergantungan di sana. Kemudian di sini juga ada akar napas terdapat pada tumbuhan bakau. Seterusnya di sini ada lagi namanya akar papan. Nah, seperti ini akar papan. Dia berbentuk seperti papan. Nah, kemudian ini ada lagi akar namanya akar tunjang. Nah, dia menunjang ke bawah dia. Mencekam dia. Fungsi dari akar papan ini seperti ini, membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Ini akar tunjang. Ini juga sama untuk menahan tumbuhan itu. Kemudian contohnya terdapat pada bakau dan pohon pandan. Kemudian batang. Batang bagian, nah ini batang. Setelah akar di bawah ada batang. Apa fungsi dari batang? Menyalurkan air. Dari akar menyerap zat hara, dia menyalurkan. Kemudian tempat tumbuhnya daun dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan dari beberapa jenis tanaman, contohnya tebu. Ini jenis batang. Ini ada batang berkayu, batangnya itu ada kayu dalamnya.
pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon apa lagi itu, pohon mangga, pohon pokat dan sebagainya. Ada kayu di dalamnya. Kemudian jenis batak basah dan berongga ini terdapat pada bayam, pohon kacang, pohon jagung dan pohon bambu, kangkung. Nah, dia berongga dia. Seterusnya daun. Nah, daun berada paling atas seperti ini. Ini daun. Apa fungsi daun? Nah, untuk berfotosintesis atau memasak makanan. Nah, ini dia. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Itu namanya fotosintesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernapasan. Coba ini lihat. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Ini namanya menyirip. Menyirip seperti sirip ikan. Ada lagi namanya yang melengkung, seperti ini, dia melengkung. Ada yang tulang daunnya sejajar, kayak jagung. Ada tulang daunnya yang menjari, seperti jari-jari kita. Ini kalau ini daun apa namanya itu? Ini contoh yang lain nanti. Daun singkong. Kalau ini daun pepaya, nah, daun singkong juga namanya menjari. Seterusnya bunga. Bagian bunga, nah, ini bunga sejati namanya. Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari, ini benang sari, ada putiknya yang di ujungnya ini. Nah, kalau kelas 6 nanti belajar ini lagi. Apa itu putik itu sel kelamin apa? Yang putih ini sel kelamin apa? Yang benang sari ini sel kelamin apa? Ini belajar di kelas 6. Dia anak bapak rajin-rajin belajar ya, biar nanti menjadi anak yang pintar. Nah, kemudian buah dan biji. Nah, buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, ini dia seperti contoh. Ini alpukat. Putik yang telah diserbukkan oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji inilah nanti akan ditutupi oleh daging buah. Ini yang lebih jelas ini seperti ini. Ada dagingnya, ada bijinya, yang paling luar ada kulitnya. Nah, kalau anak bapak pernah makan alpukat atau yang sering makan musim apa namanya itu, rambutan, nah ini bisa kita belah dua, kelihatan itu bijinya di dalam, ada buah, ada dagingnya dan ada kulitnya. Nah, jadi anak bapak sekalian, ini bagian-bagian dari tumbuhan, dan belajar kita hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, bapak sekalian, baca dan lihat buku penunjang lainnya agar materi ini lebih paham dan lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.